Oke, kita live lagi ya di siang hari ini. Ya. Kemarin banyak pergerakan di market bro. Kayaknya kocok Donald Trump Yes, ngocok-ngocok ya, masih tarif. sampai hari ini kayaknya. Jadi Oke. enggak jadi. Benar. Nah, Kena tarik ulur ya. tarik ulur nih ya. Tarif itu 1 November kalau jadi kan 100% ya. 55%. Iya, November 1 kan Ya. 2025. Bisa di destabilize ya. Ibaratnya crypto market ini jadi banyak yang long ke likuidasi, short juga Benar. ke likuidasi gitu ya. Jadi kita akan lihat ya. Ini ada beberapa hal yang akan terjadi ya, di mana Ethereum akan mainnet upgrade ya di Desember nanti. Ya. SEC juga ada decision di Cardano. Federal Reserve interest rate decisionnya di tanggal 29 ya bro ya. Ekspektasi market ada di 25 BPS. 25 basis point harusnya terjadi dan yang Yes. sesuai market harusnya kita masih lihat price action yang relatif stabil ya dari Bitcoin sendiri. Mungkin Ya, kita benar. bisa mulai dari Bitcoin di 108.000 ini. Ini kan naik turun terus nih. tektokan terus. Ya. Benar. Dan kita emang udah ekspektasi ya kalau misalnya naik ya bersyukur, tapi kalau turun juga kita udah Karena punya target ekspektasi. kita udah hit di 120.000. Ya. Ya, dalam artian target kita di siklus ini udah selesai. Ya. Semalam sempat ada meeting juga The Fed. Dalam artian mereka membahas possibility kripto untuk jadi alat pembayaran. Ya. Ya, that's nothing new sebenarnya. Kita sempat kena yang namanya pump Ya. semalam. Terus juga akhirnya kritis lagi setelah dini hari ya Trump ngomongin tentang ya possibility another ya tarif war, dan Trump juga nggak akan kasih kendor dalam artian dengan Xi ya presiden Cina, dan dia bahkan bilang kayak the meeting might not be happening ya, dalam artian mereka mungkin nggak meeting ya. Dan as always ya, kita lihat dulu di Bitcoin ya udah hit ya 120.000, di mana angka ya kita target siklus ini. Oke. Kalau teman-teman lihat juga ya monthly ini kan kita harus memang meningkatkan kewaspadaan diri. Kenapa? Karena ada dua kubu sekarang, antara kubu ini 4-year cycle atau kubu yang enggak. Dan kita ya mungkin ya melihat dari dua sisi secara netral ya. Karena kan kalau orang yang ngomong ini 518 hari ya ini waktunya top. Ini ada yang aliran seperti itu ya. Dan kita aliran yang selalu mawas diri ya. Kenapa? Karena kalau kita garis seperti ini ya, ini overtime selalu menjadi tanda-tanda yang harus kita waspadai secara teknikal ya. Kita ngomongin teknikal berarti kan kita ngomongin chart ya, kita ngomongin data historis ya. Kita lihat possibility dan juga probability dari sini ya. Karena kalau kita tarik 518 harinya itu tepat di monthly yang sekarang ya. Sebelum kita dulu di 2021 drop ya, kita di 2018 juga drop. Ini 518 harinya sekarang. Ya. Apakah ini masif drop atau tidak ya, jawaban yang paling bijak ya kita ngomong target kita 120.000 udah tercapai, dan the rest ya kita ngikutin marketnya ini arahnya mau kemana. Ya dikocok ke atas ya happy, dikocok ke Bawah juga happy. Yes. Jadi kalau misalnya market seperti ini kan ada enaknya bro, dimana kita bisa ada ketemu kesempatan untuk kita bisa Bener. trading secara Bener. harian ya. Justru trader yang jago itu kalau kita nggak dari ngomong Drakan Miller dan lain-lain itu mereka suka market yang rada sideways kan. Bener, Mereka cenderung suka. turun pun saya malah lebih happy ya. Iya. Karena kan saya selalu ngomong dulu kalau malah bear market itu saya malah bisa trading lebih jernih Betul. daripada bull market. Betul. Dan kalau teman-teman yang punya barang di spot, apakah ini saatnya take profit dan segala macam? Menurut kita sederhana ya. Kalau misal kalian punya aset alokasi yang udah ditetapkan ya usah biarin aja. Benar, aset benar. alokasi. Karena kan udah deal di awal jumlahnya segitu. Betul. Kayak gue pribadi, cash gue oke, ya kan. Gue punya porsi kecil beberapa persen di BCA juga yang kemarin sempat naik kan. Beli SUI juga. Ya beli SUI juga gitu. SUI ada yang tanya gimana posisinya? Ya gue udah koleksi dari 1,7 teman-teman ya. Kemarin gue sempat beli lagi. Udah ada kan dari dulu. 1,7 gue beli, 3,2 gue beli, tapi average mungkin di sekitar 2,4. Ya nggak oke lah harganya gitu. Yes. Dan kita lihat sekarang ibaratnya market ini sedang mengalami konsolidasi juga kan. Mereka lagi nyari nih jajakannya kira-kira secara geopolitikal seperti apa. Tapi balik lagi, kita bukan orang yang bisa prediksi bahwa Trump itu mau bikin keputusan politik apa. Ya. Karena itu di luar dari kendali kita. Yang kita bisa kendalikan apa? Kita bisa lihat setup yang menarik bro. Yes, Gitu. pasti. Kita bisa lihat beberapa trade yang menarik. Dan kenapa menurut lu ini justru adalah zona yang enak nih. Kalau misalnya ibarat kita mau cari makan secara harian. Benar. Ini saatnya nih sekarang. Karena gini, kalau teman-teman mau cari yang kayak zaman 2024 di mana kita bisa lipat-lipat dari altcoin, itu memang bisa terjadi. Dan directional play itu kadang sulit ditebak dalam jangka waktu yang panjang.
Karena bisa terjadi, contoh misalnya teman-teman expecting XRP punya ETF di proof gitu, atau misalnya Cardano punya ETF gitu. Iya. Itu bisa jadi directional play, tapi bisa juga salah total. Yes, dan ketika salah total, drawdown dari total ya, kita ngomong AUM ya, asset under management atau portofolio kita tuh tinggi. Iya betul. Ya, dan drawdown tinggi, terus kamu juga terjebak, kita ngomong stuck in a situation di mana kayak kamu nggak punya kapital buat rotating, Benar. terus kamu kayak believing some naratif yang kayak ternyata nggak terjadi. Betul. You're basically a trap capital. Betul, betul. Dan kalau teman-teman misalnya ngira, oh kemarin kan sempat baru gua ngomong sedikit dulu tentang apa portofolio di BCA ya, itu kan Yes. di salah satu sekuritas juga. Ya. Kalau yang satunya nggak bisa di-share, kenapa? Karena itu kan pakai dealer ya. Yes. Masa formnya gua keluarin gitu ada nama gua gitu kan. Jadi kalau di saham sendiri kemarin ada yang bilang, untungnya besar ya. Itu jawabannya bukan besar teman-teman, karena besar atau kecil tuh relatif sebenarnya ke sizing portofolio. Pasti. Memang secara notional value rupiahnya mungkin beberapa dari kalian nganggap itu sizable, tapi kalau Ya. buat kita itu negligible bro sebenarnya. Yep. Karena market move yang kita coba cari ya, kita kan bukan orang tipikal yang bisa 10% sebulan, kita nggak bisa. Ya, Gitu. exactly. Karena di size kita adalah ketika misalnya Bro Kakak nih buka open harian trading nih. Mungkin menurut kalian tuh bisa buka posisi se-M, 2M sehari itu besar. Tapi Ya. buat kita itu nggak really move the needle di fund kita. Ya. Gitu. Ketika lu punya AUM triliunan, ketika dia naik 1 miliar 2 miliar tuh nggak terlalu ngefek. Kayak kemarin sempat daily panel gue kan tunjukin, soal ditanya gitu, oh kriptonya berapa? Itu daily panel. Itu padahal bisa turun gitu. Jadi teman-teman nggak paham itu tuh porsi apakah 1%, apakah 0,89 gitu kan. Cuman ya yang penting kita tuh tetap cari gimana caranya kita cari risk adjusted return. Karena ini yang banyak salah bro. Yes. Banyak yang cari, oke, gue mau return yang sebesar-besarnya. Ya. Mereka nggak ngerti tentang Kalmar ratio, sorting Ya, itu apa. benar. Kita tuh mau cari return sebesar-besarnya dengan resiko sekecil-kecilnya. Jadi kalau ditanya gini, mau nggak lu portofolionya bisa 50% tahun ke tahun, tapi fallnya gede. Kita nggak bisa terima fall yang kayak ditariknya tuh sampai kayak jauh banget gitu. Benar. Karena ketika kita tarik jauh banget, hilangnya 3 gedung gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita defensif dan kita cuman konservatif untuk cari 15%, 20%, itu ketika dia dapat 20% kita berdoa Ya. oke. Benar. Karena kan sebenarnya itu Udah kan Gucci juga kita. itu kan prinsip ekonomi. Banyak orang yang kayak saya mau mencari kayak return yang maksimum dengan risk yang minimum, itu nggak Ya. ada di dunia ini. Jadi kalau kamu mau saya mau risknya minimum, berarti rewardnya itu bukan maksimum tapi optimum. Betul. Jadi kamu risknya minimum, rewardnya optimum. Jadi nggak bisa ya dalam artian kita mau kayak ini paling rendah terus kayak max gainnya tuh paling tinggi ya. Kamu harus expect ya volatility ya, kripto tuh bisa sampai 0 ya semuanya. Betul. Bitcoin aja bisa drop 70%. Ya. Yes. Kita lihatlah di cycle 2021 dropnya itu berapa? 76%. Dan narasinya juga saya juga inget banget 2021 semua juga sama ngomongnya kayak institusi udah di sini, sekarang di sini. Cuman balik lagi ya, harga itu kan selalu yang drive kan support and demand. Ya. Kalau institusi banyak di sini tapi nggak ada yang demand Bitcoin, ya demandnya ke AI, demandnya ke misalkan robotik, ya Betul. ke sana arahnya. Ini kan satu bracket teknologi yang mana nggak ada bedanya dengan yang lain sebenarnya. Dan Ya. kalau kita ngeliat capital flow sendiri kan nggak semuanya ke kripto juga sebenarnya. Pasti kebagi lah. Kayak Bro Kakak bilang, gedenya kalau paling besar kita tahu pemenangnya AI. Nextnya Yes. mungkin ada robotik juga. Tapi ada yang besar juga teman-teman. Media itu juga lagi besar. Ya, Kalau teman-teman lihat lagi ada konsolidasi media nih besar-besaran. Per hari ini kan Warner Bros ini lagi berantem nih sama mau diakuisisi sama Paramount. Jadi Larry Ellison yang punya Oracle, dia lagi mau akuisisi banyak media nih. yes. Jadi nggak semuanya uang tuh fund flow ke kripto karena space race juga real bro. Blue Origin tuh everything is real. dilempar banyak sekali sama Ya. Amazon. Dan kalau kita ngomong teknologi ya backbone-nya tetap masih TradFi karena ketika kemarin AWS satu server mati semua internet. Ya, Jadi apakah ini semua uangnya pasti akan ke kripto? Belum. Kripto tuh ibaratnya gini. Bitcoin tuh jumlahnya terbatas, ketika uang tuh banyak dicetak itu harganya bisa naik gitu kan. exactly. Jadi Bitcoin tuh sangat bergantung kayak yang namanya global M2. Kalau tiba-tiba mereka melakukan kebijakan dari Federal Reserve yang berbeda, harga Bitcoin pasti bisa berbeda dengan sangat jauh. Ya. Karena Bitcoin tuh sangat tergantung dengan US market dan juga makroekonomi gitu. Yes. Jadi kalau teman-teman mau lihat apakah kita bisa tebak minggu depan atau 2 minggu itu kemana, harusnya tidak. Kenapa? Karena gini, kalau emang gua sama Bro Kakak tahu secara pasti nih, oke, minggu depan Bitcoin kemana? Kita kenapa nggak kita long atau kita short pakai semua duit kita? Jawabannya nggak ada yang bisa tahu, bro. Yes. Nggak ada yang bisa tahu directional play itu fix bener atau enggak. Tapi kita bisa cari probabilistic thinking gitu.
Ya. kemungkinannya 60% ini terjadi. Ya. 55% ini terjadi. Kalau nggak terjadi, kita harus ngapain nih? Bener. Kalau Gitu. sekarang pun kita ngomong 4-year cycle atau enggak ya kita ngomong 50-50 probability-nya ya. Kalau dulu waktu kayak saya nge-call Octobull ya itu kan tahun 2024 itu bukan 2025 ya. Ya. Karena banyak yang melesetin video tahun lalu. Oh, Octobull oke. itu 2024. Dan terjadi. Itu 70% probability-nya saya ngitung Trump menang dan Ya. memang kejadian. Betul. Dan sekarang kalau ditanya bear market atau enggak, drop 70% atau enggak ini 50-50 ya. Jadi take yang berat. Makanya Betul. ya kita pun juga adjusting portofolio kita juga expecting bahwa 50-50 Betul. ya. Kita melakukan trimming dan kita kayak agresif di posisi harian. Kalau tadi ngomong masalah oh ini spot position harus di take profit atau enggak ya teman-teman mungkin nggak datang ke webinar yang saya buat ya di Oktober ya di Oktober kemarin ya kan 1 bulan yang lalu saya ngomong ya if ya kita udah di bear market kamu trimming ya kamu juga take profit ya jangan take picture. Betul. Kamu juga kayak realisasi keuntunganmu untuk hal yang real dan juga rendahin ekspektasi ya. Betul. Kita trading harian ya kita cari probability. Mengapa saya lebih suka trading waktu bear market karena less noisy than bull market. Betul. Satu. Ya waktu di bear market itu enggak semua orang about crypto ya berbeda ketika dengan bull market ya semua into crypto. Jadi itu kadang membuat pikiran kita kurang jernih. 2 juga ya ketika bull market orang itu bayang-bayangi dengan keadaan-keadaan fundamental ya bisikan-bisikan bahwa oh ini bisa naik lebih tinggi lagi loh. Ya. Itu hal yang membuat seorang trader itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Padahal kalau kita lihat price actionnya, kita lihat data historisnya, kita itu juga bisa predetermine kayak ini market mau kemana. Tapi ketika kita dibisik-bisiki, oh ini masih bisa 10x lagi, oh ini kayak trader nggak akan pernah bisa berpikir rasional dan objektif karena mereka terjebak dalam bias ya what if thinking. Bener juga kalau ini. Akhirnya mereka hold posisi, nggak TP, jedek kayak kemarin kena profit hilang. Ya. Happen over time. Ini banyak yang nanya emas. Emas itu kemarin gue sempat lihat video, kayaknya gue sempat ngobrol sama Bro Kakak juga. Kita Udah lihat orang video. FOMO itu ya. Ada orang di Vietnam itu ngantri di pasar pagi jam 4 pagi ya, di saat gold atau ATH, di situ gue tahu pasti turun itu. Jadi gini, Ya orang-orang di Australia juga udah kayak di luar-luar yang di toko Vietnam udah. kacau bro, jam 4 pagi mereka. Jam 4 pagi udah ada yang pukul-pukulan, dia di pasar gitu, Ya. mau beli emas bullion. Di situ gue tahu tuh harga pasti turun. Kenapa? Karena itu psikologi pasar, teman-teman. Ya. Pasar tuh cuma digerakkan sama fear and greed, ya kan? Antara panic atau exuberance. Dia cuma nge-swing, Mr. Market tuh cuma nge-swing. Mau marketnya emas, marketnya Bitcoin, marketnya saham, sama. Orang banyak nanya, kenapa kita bisa catch BCA? Karena ketika ini kan kita lihat indeks nih ya. Indeks tuh kenapa sih indeks bisa naik? Karena ada beberapa saham yang naiknya luar biasa. Ya. Nah, saham-saham yang luar biasa naik ini apakah di drive sama real demand atau enggak? Real demand itu maksudnya apa? Kalau kita lihat BCA free floatnya itu besar. Ya. Yes. Jumlah institusi yang masuk tuh Asing banyak. masih gede ya. Asing-asing masuk. besar. Orang-orang seperti gue juga bisa masuk dalam jumlah yang besar. Banyak orang beneran bisa punya duit beneran di dalam situ. Sedangkan banyak emiten-emiten yang tidak seperti itu teman-teman. Karena free float itu kan sangat tergantung gitu. Kalau free floatnya 90%, 10% dimiliki publik. Itu biasanya bahkan 9% lagi dimiliki teman dan keluarganya. Jadi 1% pergerakan tuh bisa gerakin sahamnya naik. Nah ketika semuanya main hal begini. Ini kan market jadi nggak rasional bro. Dimana price to earning bisa naik sampai 500 kali. Ya. Maksudnya gini loh, bukannya gue bilang bahwa itu nggak bagus. Silahkan kalau bisa cuan silahkan. Tapi kalau lu mau ngomong perusahaan price to earning 500 kali, lu mending beli Palantir gitu. Lu mending beli yang lain, Vigor Robotics sekalian. Jangan lu beli perusahaan-perusahaan di sini gitu, yang price to earning 500 atau bahkan 1000 teman-teman. Ya. Karena artinya lu butuh 1000 tahun gitu buat dapetin duitnya balik gitu. Yes. Sedangkan di sini ada yang murah sekali gitu. Ada murah sekali dan ketika kita lihat laba bersih perusahaan dipakai untuk dua kan, antara dia buyback emitennya sendiri kayak Apple dia buyback atau dia bagikan secara dividen bro. Ya. Hyper liquid itu dia. Ya kan? Jadi kita lihat kemarin ini mah easy, dia antara Ya. dia bagi interimnya agak besar di Desember, awal Desember atau akhir November, atau ya dia buyback 5T di harga yang oke, di harga wajar sehingga investor mengalami keuntungan. Di situ kita masuk kan, waktu itu ketika gue beli BCA orang bilang, loh kok beli BCA? Nah sekarang kalian ngerti gitu kenapa gue beli. Ya. Karena itu namanya ya alokasi kecil kok, ya kan. Berapa persen, 3,5% taruh lah gitu. Jadi itu adalah apa ya, part dari kita main di market. Karena gue sama Bro Kakak ini kita belasan tahun ya. Dia dari kecil, gue juga dari kecil. Yes. Dia dari kecil udah olimpiade ekonomi ya bro ya, akuntansi segala macem. Ya. Gue dari kecil udah di pasar modal juga. Kita udah cukup lama ngeliatin beginian dan
ini bukan kali pertama gue lihat gerakan-gerakan seperti ini kan. Yes. Covid gue berhasil catch. 2022 bottom Bitcoin gue berhasil catch. Bottom BCA gue berhasil catch lagi. Ini bukan rodeo pertama kita gitu. Yes. Kita udah lama di sini gitu. Jadi buat yang bilang kenapa kita bikin show seperti ini segala macam, karena kita ngerasa kita pengen sharing tuh ilmu yang kita punya, apa sih yang kita lihat sekarang di market, dan kalau kalian ngikutin kita, bener-bener kalian ngikutin kita. Gak usah punya pikiran lain deh, kalian cuma ngikutin kita. Beli gold gitu kan. Ya lu anggap lu orang paling bodoh di dunia, jangan jadi orang arogan. Ketika kita waktu beli gold, lu beli gold. Ketika kita beli BCA, lu beli BCA. Lu udah pasti okay nambah. Lu udah oke banget. Lu beli Bitcoin di saat gue mulai borong Bitcoin. Ngetrim Bitcoin. Lu ngetrim Bitcoin, ya kan? Lu ikutin kita semuanya, lu ikutin kita. Lu pasti udah jadi orang kaya sekarang. Tapi nyatanya banyak orang gak kaya. Kenapa? Lu ngerasa lu lebih pintar dari kita. Ya. Itu namanya ya arogansi. Tadi ada yang chat di sini. Kalau bisa salah kenapa koar-koar? Ya itu kan fungsinya. Gitu. Gue bilang tadi kalau kita tahu persis besok Bitcoin kemana, kita long pakai semua duit kita. Tapi jawabannya kita nggak tahu. Ya. Gitu. Ini 50-50 lah ya. Dan Bener. dalam itu kan keadaan 50-50 itu kan coin flip namanya. Betul. Tapi bedanya di market kita profesional. Makanya di sini kita aumnya triliunan, lu di sana rumahnya masih gembel. Ya. Bedanya itu kenapa orang nggak dengerin lu dan orang dengerin kita. Karena kalau lu emang kaya dari market itu ada buktinya. Ya. Ada bukti yang terpampang. Lu nggak bisa kayak pura-pura ngerasa oh ini bisa kaya dari market tapi hidupnya gembel. Nggak ada yang gua tahu itu. Karena yang gua tahu kayak punya duit 500M, 600M dari financial market. Itu penthouse di Jakarta. Ya. Mewah, punya mobil banyak. Satu lantai lah ya rumahnya. Iya, rumahnya mewah sekali. Jadi nggak ada yang kayak diem-diem kaya itu di Fantasyland lu itu. Jawabannya ya, lu hidup di Fantasyland. Jangan jadi ibaratnya dewa kipas gitu kan, dicatur kan. Lu bilang lu jago gitu kan dari daerah gini, trading. Nggak ada teman-teman. Kalau emang lu punya aset sekian, gaya hidup lu tuh pasti sekian. Gitu. Gua nggak pernah ngelihat orang yang kayak, ya kalau nggak ada antara dua bro, hidup aslinya mewah lalu baru pencitraan. Itu juga ada tuh, kalau gitu pencitraan juga ada. Cuman kan kita orangnya nggak fake ya, kita suka apa adanya gitu. Ya. Lu syuting, kita ini syuting bener-bener di kantor tempat kita kerja gitu. Benar. Cuma nyalain kamera, yuk sharing yuk hari ini siang-siang yuk, ayo. Karena kebetulan kita habis meeting banyak juga kan dari pagi itu kan sampai siang. Yes. Kita pikir oh ini oke lah kita bahas market. Dan gua rasa ya bro ya, bahkan teman-teman yang nggak so pinter, kan minggu lalu kita sempat bikin margin call nih. Ya. Kita bilang yuk bergabung jadi member AC, di sana lu bisa belajar. Dan buktinya bro, yang join minggu lalu itu udah banyak banget, puluhan yang DM gua bilang dia udah balik modal dari AC. Yes. Coba lu lihat ya, Discordnya di dalam, apa aja trade yang kita lakukan. Karena kemarin kita minggu lalu kita bilang ini akan zonanya kita akan trading harian. Ya. Dan ketika kita lakukan itu, ya mungkin nggak besar-besar lah untuk kita uangnya, tapi ya kita dapat 1M, 2M, 1M, 2M. Kalau yang kalian lihat kemarin daily panel itu kan fluktuatif ya. Tapi kalau misalnya yang kita bisa dapetin dari profitnya ya 2M oke lah gitu. Ya. Ya, jadi banyak ya. Kita dari 12 Oktober ya. Berarti kan 10-an hari yang lalu buat teman-teman ya in average. Kita punya buat member Akademi Kripto ya di The Student itu daily trade yang mana kayak setiap hari ya so far 90% ya, Bro. Win rate 90% ya. Yang di dalam. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini kita waktu itu nge-trade Giggle. Sama ya. ini juga bro, gue pengen lu kayak sharing kan kita ngomong 90% nih. Bahkan di website kita turunin tuh, kita bilang 80%. Ya. Gue mau lu tunjukin yang benar dan tunjukin yang salah gitu. Apakah ada call yang invalid atau enggak? Ya, Jadi pasti. kita Ya. transparan gitu. Ya. Benar kita bilang, salah kita bilang. Kita nggak pernah akan hapus gitu. Oke ya, ini Giggle ya. Kita share ke teman-teman ya dan Giggle langsung di TP ya, Ya. TP 2 ya waktu itu. Giggle sempat naik 40% buat teman-teman yang di dalam dan itu waktunya cepet banget ya. Ake yang kita long, besoknya dia juga udah TP 1 ya. Ini Giggle ya waktu yang sebelumnya. Terus kita juga ya kasih idea ya tentang ya DUT ya. Ini DUT yang nggak working ya. Yang ini tadi yang Ake yang works. Terus kita juga B2 ya, setup yang dikasihkan Blue Team. Betul. Dan B2 ini juga ya kita lihat ya by chart langsung ya. B2 ya hit ya TP1 ya ke teman-teman yang ada di dalam ya. B2 ini juga sekarang lagi running ya. Ini setup untuk B2 ya. Dia udah hit TP1 setelah kurang lebih 2 hari ya. Kita lihatlah ya dari setup yang di-share dengan yang aslinya ya. Terus kita juga ada Enso juga ya. Enso ini dia TP ya, full TP ya untuk Enso buat teman-teman ya. Bentar mana ya chartnya ini ya.
Enso juga. Nah ini Enso, oke. Ini banyak bro yang bilang luar biasa udah join AC dari awal 2025 awal sekarang sudah naik return 231%. Jadi buat Amazing, teman-teman yang skeptis karena lu nggak ngerti kenapa kita bisa begini, karena ini profesi kita selama belasan tahun. Ya benar. Belasan tahun, kita nggak baru kayak di sini setahun, 6 bulan, benar. 5 tahun. Ya. Ini Belasan. Enso udah hit TP2 ya. Kalau kita tarik ya dari entry ya, Enso ini udah naik ya teman-teman 30%. Itu dalam waktu 1 hari ya. Dimana kayak kita dapat return ya 30% 1 hari. Ya ini Enso. Terus kita juga ada ya, ini setup yang nggak works juga ya, Jelly. Ya. Kita juga sempat ya short Ethereum ya waktu itu. Ya di dalam kita kasih ya ETH dan ETH hit TP2 ya untuk shortnya. Buat teman-teman yang di dalam ya mungkin nanti bisa kita bikin recap ya. Nah ini ETH TP1 itu besoknya pagi dan ETH itu hit ya di TP2 ya. TP2 untuk ETH short. Kemudian kita juga kasih ya Kgen ya. Ini 4 jam kemudian ya. Dia udah hit juga ya TP2. Nah ini untuk Kgen dia udah OTW juga TP3 ya untuk Kgen. Ya. Terus ini ETH short hit TP2. Jadi buat teman-teman yang masih nggak paham maksudnya apa, jadi coba dinaikin bro, kasih lihat entry-nya coba. Jadi di sini ya kita akan pandu kalian entry-nya. Jadi kalian ke koinnya apa, ya entry-nya apa, kalian tinggal ngikut, tinggal nyontek dan kalian bisa dapat profit. Jadi kenapa bisa seperti itu ya balik lagi. Ini bro kali masalah ngeliat chart mungkin jutaan kali ya, puluhan juta seumur hidupnya. Jadi kita udah biasa gitu ngelihat seperti ini. Apakah kalian bisa pakai analisa kalian sendiri? Silahkan gitu. Tapi ya, mau nyontek juga ya, boleh gitu. Buat teman-teman yang ada di dalam juga ya. Maksudnya kayak apa? Dan ada yang bener ada yang salah, dan win rate-nya 90% sekarang. Ya. Jadi misalnya benernya 9, salah satu tuh ada gitu. Ya, terus juga kita call juga ya Kgen ini TP2. Terus ya ini kita kasih ke teman-teman idea Edge Humanity Protocol ya. Waktu itu entry-nya masih di berapa ini? 0,114. Terus sekarang ya dia udah hit TP2, ini OTW TP3 ya. Berarti dari yang kita share itu dia udah naik 57% itu dalam malam yang sama ya. Humanity Protocol dia udah ini hit ya. Ini hit untuk TP2-nya. Terus kita juga ada ya kemarin ya ke teman-teman kita share hari apa ya? Kemarin malam ya EVA ya. Ini adalah setup EVA, kita kasih call di 3,75 ya. TP3 di 5,9 ya, dan ini udah hit TP3 ya. Kalau teman-teman lihat ini risk to rewardnya 1:4 ya, dan dia udah dari entry yaitu naik 73% 1 hari ya. Ini untuk EVA. Di sini dijelasin ya teman-teman. Entry 3,75 ya, stop loss di bawah 3,15, take profit sampai ke 6 ya. Dan ya EVA udah hit ya untuk naik di atas. Dan ini lebih ya, kayak jadi itu, tarik ini udah, nah ini udah bisa risk to rewardnya 1:5. Teman-teman itu bisa lihat, jadi itu ada entry-nya tuh di situ. Jadi entry itu tempat kalian bisa masuk ya, posisinya. Ketika kali itu kalian silahkan take profit. Nah buat teman-teman yang mau lihat, mungkin lu bisa tunjukin sedikit bro di bagian daily wins member. Itu di scroll aja, sampai ke atas tuh, di scroll berapa banyak itu ya. Jadi itu di saat kita baru mulai untuk kita bilang, oke, kita akan mulai trading harian. Karena menurut kita marketnya udah enak nih. Ini sampai bear market ditarik mau Bitcoin 70.000 kita nggak perlu, kita akan terus trade harian. Plus juga di dalam ya kita kasih directional terus ya arahnya Bitcoin. Dalam artian kemarin saya sempat sebelum koreksi ya Bitcoin di 111 something saya bilang potential lower high. Dan ya dia turun juga ya teman-teman kemarin Bitcoin. Saya juga share banyak ya. Ini juga ada Labs, dia naik 105% karena di dalam kita ada live khusus member. Di situ saya juga kasih juga ya sinyal di luar daily trades ya. Labs juga saya kasih di dalam. Kita juga ada call juga Bitensor TAO ya naik 20%. Kita juga call ya di sini topnya Bitcoin waktu masih 116.000 ya. Ya basically dari semua ya. Dari belasan tadi yang salah tuh cuma dua ya salah ya. Itu Jelly sama Dut ya. Nah, jadi kita akan kasih tahu karena trade nggak mungkin selalu menang. Ada yang bilang sini, hati-hati jangan salah kaprah, jangan gak siap rugi. Betul, jangan gak siap rugi, tapi kalau kalian benar-benar nggak so ide, kalian ikutin setupnya, itu kalian bener tadi 9 dari 2. Kalau RR-nya tadi ada yang bahkan 1:5, itu uang $1.000 itu bisa jadi 10.000. Ya kalian bisa lihat ya ke daily member ya. Kalian cek sendiri aja. Jadi kalau nggak percaya, kalian ke Discord kita.
Itu ada daily win member, mereka share di situ ya. Kadang per menit per jam mereka share di situ. Yes. Apa teman-teman yang memang belajar di dalam dan dapat profit Nah, gitu. bisa Jadi teman-teman scroll ya semuanya ya, kita kayak kasih result nih, kasih result. betul. Benar-benar kita di sini ya ke teman-teman di dalam ya. Thank you transport ke kantor. Jadi mereka emang trading harian karena Betul. emang trading itu kan profesi. Semalam ya kita share juga Eva, yaitu Eva yang emang naik paling tinggi ya teman-teman. Nah. Hari-hari jadi mereka di sini ya makan ya dari sinyal yang kita kasih ya, hit TP. Kemarin saya juga waktu live itu nge-call Zora ya. Jadi Zora ini juga naik 10% ya waktu itu semalam. Jadi semalam kita juga ada buat member ya, di mana kita live trading bareng mereka. Kita kasih mereka kayak oke, ini potensi naik ke sini dan lain sebagainya, dan semuanya ya bisa dilihat sampai atasnya dari ribuan ya testimoninya. Teman-teman pun juga kalau mau lihat ya testimoni member yang ngomong, juga lihat nih banyak yang hidupnya berubah dan sampai beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya ya. Kita pun juga di dalam ya kasih panduan buat teman-teman kayak what should gonna do ya, dan setiap hari mereka memang sharing idea ya sebagai komunitas di dalam. Nah ini pertanyaan, apakah bakal dikasih contekan begini terus selama Aceh berdiri? Jawabannya gini, kita akan tahu kapan momennya untuk bisa kalian melakukan trade harian ini gitu. Kalau nanti kita akan selalu pandu gitu. Jadi ini karena kita praktisinya, Benar. kalian tinggal ikutin gitu loh. Karena kan saya kan udah lihat ya posibilitas market bakal dikocok begini, makanya dari sebulan yang lalu kan saya bilang ya kita udah harusnya bertingkah seperti ada di bear market. Betul. Ya rendahin ekspektasi, trading harian ya, mikir mindset harian. Dan ya kalau teman-teman yang dengerin itu semua ya sekarang pasti udah compounding. Betul. Jadi kalau teman-teman ngerasa skeptis ya teman-teman silahkan buktikan aja. Kalau teman-teman bergabung berapa cepat teman-teman balik modal. Asal jangan so ide. Ya. Jangan so ide ya. Ikutin aja gitu, praktisi. Karena kita orang yang basically udah bikin duit triliunan gitu dari market ini. Dan kita bukan anak kemarin sore. Dan di sini gua rasa market tuh ilmunya luas ya. Di saat kita bisa belajar semuanya, enak juga ada teman-teman, ada komunitas di sana. Nah, kita ngomongin soal komunitas, jadi kan salah satu fasilitas yang kalian dapetin itu adalah event. Kemarin kan gue sempat tanya tuh, kalian di sini mau November atau di Januari? Itu fungsinya kita bikin live seperti ini, biar kalian bisa interaksi sama kita. Banyak bro, ternyata yang mau di November. Ya. Jadi eventnya kita bocorin pertama di sini, bakal tanggal 29 November bro. Ya nanti lokasinya kita kasih tahu di mana untuk yang terpilih. Itu nanti member itu khusus untuk member Akademi Kripto. Tapi untuk yang kontrarian bro, itu akan dapat priority access. Jadi untuk datang ke sana. Dan itu bakal rame banget, bakal pecah banget. Nah kan selama ini banyak yang nanya juga bro, murid Aceh itu ada yang sukses atau enggak? Nanti kita akan mulai tunjukin di sana gitu. Beberapa murid-murid kita yang udah bikin duit luar biasa bro ya. Kita ada ketemu beberapa yang dari 0 tuh sampai 20 miliar tuh ada. Ya. Jadi dari 0 sampai 10 miliar tuh ada, 0 sampai 20 miliar tuh ada, 0 sampai 5 miliaran tuh ada. Dan itu hidupnya berubah bro. Ibunya jadi bisa dikasih uang ya. Hidupnya benar-benar berubah, dan kita akan ajak mungkin beberapa kali ya pelajar-pelajar di Aceh di sana nanti buat bisa ngobrol bareng kita di panggung, dan kita harap kalian bisa jadi salah satu orang yang berubah hidupnya. Jadi di November nanti teman-teman jangan sampai lupa ya. Jadi itu akan tertutup untuk umum, yaitu acara khusus internal. Harganya berapa? Gratis teman-teman untuk member ya. Jadi teman-teman nggak perlu bayar lagi kalau jadi member, itu kita yang tanggung semua biayanya. Kita cuma pengen datang ke sana. Kita pengen ngumpul bareng, kita pengen ngobrol bareng, dan kita pengen kasih apresiasi. Karena ada beberapa orang bro yang kita rasa perlu diapresiasi dan layak diapresiasi. Karena ya antara kalian mau ngakuin atau enggak, tapi di hati kalian pasti tahu buat beberapa orang di sini ya yang di luar-luar bikin konten, semua yang kalian pernah tahu, semua yang kalian pernah pelajari tentang kripto itu dari Aceh. Gitu. Nah ini ada beberapa orang nanti yang ya mereka akan ngomong gitu. Semua yang mereka pelajari ya memang sebenarnya dari Aceh gitu. Dan ini bukan hoki bro. Ini data gitu. Karena memang mereka belajar gitu. Dan data yang gue tampilkan di website memang data gitu. 71% member memang balik modal bro. Gitu. Itu mau lu suka gak suka, mau lu itu ini data, angka, dan fakta. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat data, angka, dan faktanya gitu. Ketika kalian gabung, ketika itu benar yang salah dua. Yang ide ya, dan ngikutin money management yang kita pakai. Ngikutin money management yang kita bilang, punya porsi Bitcoin, kalian punya posisi cash, kalian trade dengan posisi yang oke. Itu hidup kalian gak mungkin gak berubah gitu. Itu kalau sampai masih gak bener ya, kita gak paham itu orangnya mungkin punya otak kelainan yang khusus bro kalau itu ya. Jadi gimana bro, nanti teman-teman kita undang ya semua ya. Kita bikin jumlahnya nanti ya, tapi tetap jumlahnya pasti terbatas karena kan kapasitas tuh pasti terbatas.
Jadi itu akan first come first serve nanti. Dan ini akan kita buka pendaftarannya di 1 November kali ya. Yes. 1 November. Jadi teman-teman ini kita bikin apa namanya pendaftarannya. Nah untuk AC ya. Tadi ada yang mau tanya, uangnya belum cukup mau join, ya nggak apa-apa gitu kan. Benar. Kalian belajar aja di luar, belajar terserah di mana gitu. Kenapa harganya segitu? Karena kita mau filter. Jadi ketika datang ke sana, kalau AC itu kita bikin gratis, itu isinya nanti nggak benar gitu. Setuju. Isinya kalian nggak mau sama-sama networking. Tapi ketika kita bikin filtrasi harga, terus orangnya semua datang di sana dengan tujuan yang sama, mindset yang sama, sama-sama pengen jadi pemenang, sama-sama itu teman-teman di situ semua mau belajar, bro, itu bakal jadi suatu komunitas yang luar biasa dan kita Jadi undang hub ya. Kita panggil nanti dari kalian sukses, kita panggil ke depan, kita pengen ngobrol sama kalian juga di sana. Kalian bisa sambil ngobrol bareng, pulang itu mungkin bisa makan bareng ya. Ya. Kalau di daerah sini jangan lupa makan bareng di restoran kita juga. Kita ada beberapa restoran di sini soalnya. Ya. Ya itu bercanda doang. Cuman kalau boleh. Tapi biasanya gitu mereka. Iya, benar. Dari tahun lalu gitu kan. Lu pada datang event sini kalian akhirnya makan di restoran-restoran kita. Ya. Kita kasih diskon nanti yang gede. Jadi ya kita happy lah bikin tempat-tempat makan juga buat kalian bisa ngumpul bareng, bisa belajar bareng. Dan itu bakal luar biasa. Ini bakal jadi salah satu acara terbesar yang kita pernah bikin ya. Ya. Nama acaranya Academy Crypto Summit. Kita bakal bawain materi-materi yang kita nggak pernah bawa sebelumnya. Yes. Dan kita harap itu bisa jadi tempat edukasi yang luar biasa. Tapi sebelum pendaftaran ini 1 November, nanti di akhir bulan ini ya bro ya. Academy Crypto Yes. akan kita naikkan harganya. Kita mau filter lagi ya orang yang siapa yang layak untuk masuk. Ya buat teman-teman yang skeptis silahkan gitu. Terusin aja jadi penonton. Karena kan nggak mungkin bro trading bisa harian begitu. Ya Iya. udah gitu. Ya ini ya Eva masih naik ya. Ya. Kayak kita tarik ya ini udah kayak naik Betul. berapa? 78% ya dari share kemarin dan ya. Aset lain sulit ya naik segini. Betul. Ya, meskipun ya kita ngomong ya ini kita lihat ya sekarang EVA naik berapa? 70%. Kalau kita cuma nge-hold Bitcoin sekarang gimana? Turun malah. Turun betul. Ya, jadi kayak keadaan seperti ini adalah keadaan di mana ya kita harus bisa memanfaatkan peluang. Ya. Peluang harian. Trading itu kan profesi ya. Betul. Dalam artian di dalam teman-teman juga setiap hari mereka banyak yang buka posisi dan konsisten juga ya profitnya. Ya. Jadi buat teman-teman ya trading itu adalah sesuatu yang mana kita harus lakuin ya dengan semua energi ya. Saya ngomong kita miliki. Waktu, tenaga, pikiran, uang juga. Dan rewardnya sebanding ya. Bayangkan teman-teman hanya butuhnya cuma laptop, kadang bisa di HP, ya tiduran bisa dapat profit ya di kripto itu. Ya. Dan ini sih bro, gue pengen nanti teman-teman yang jadi pelajar di Aceh ada beberapa yang akhirnya kita tarik untuk kerja sama kita loh. Yes. Beberapa dari member tuh akhirnya ya masing-masing kan, ada yang udah bikin perusahaan-perusahaan sendiri, banyak. Ya. Kita sangat senang juga. Dan beberapa nanti ada yang kita mau tarik untuk jadi analis kita juga ya di Ronald Yes. Capital di sini untuk bantu kerjain fund kita. Karena kenapa? Kita mulai terlalu besar tahun ini gitu. Kita butuh bantuan tangan gitu untuk teman-teman yang ngelola gitu. Jadi nanti bakal ada beneran ada dari kalian gitu pelajar-pelajar di sini. Karena kita mau yang bekas murid-murid kita gitu. Murid-murid kita yang masih fokus belajar, kita mau kalian ada di sini kerja bareng kita, ada di kantor. Iya. Dan kita bisa banyak ya bro ya. Benar. Tapi gini, kita juga gak ngerasa profesi ini buat semua orang kok. Kalau gitu semua orang kaya dong. Cuman secara faktanya bro ya, hedge fund industri itu bikin 1 dari 6 bilioner di dunia. Ya. 1 dari 6 bilioner yang ada di dunia itu dari satu industri. Cuman hedge fund, private equity sama venture capital. Kita ngerasa ini industri paling cepat kalau kalian mau jadi kaya. Ya gaji-gajinya juga paling besar ya bro ya. Yes. Dan mungkin kalau di tempat kita formatnya gak digaji, kita bakal kasih kalian duit, kalian itulah kalian kelola gitu. Jadi ntar per analis kita kasih uang, terus kita kasih kalian kelola. Yes. Jadi kalau kalian tanya belajar di Aceh bisa dapat apa? Ya kalian lihat aja nanti di acaranya. Orang-orang yang hidupnya kita bilang berubah ya karena Aceh. Dan kalau kalian mau jadi orang yang skeptis, karena biasanya orang selalu gitu bro. Orang selalu skeptis. Masa sih bener gak sih gitu. Kayak gue bikin borong Bitcoin bro awal-awal. Masa sih Bitcoin. Terus begitu udah double portonya. Masa sih Bitcoin. Nanti udah triple. Masa sih Bitcoin gitu kan. Terus kok hidup aku masih miskin ya. Kalian bingung gitu. Kok hidupnya masih miskin. Karena financial market beneran merubah hidup gue dan merubah hidup dia gitu. Ya. Kenapa kita bikin ini? Kita pengen give back to the community. Kita bikinin tempat onboarding kalian. Buat yang gak bisa trading crypto modal kecil, kita bikin exchange ya kan. Kita juga punya exchange. Jadi ya hidup kita revolves around ini gitu. Kita mau bikin komunitasnya.
kita seneng gitu ada perkumpulan orang-orang yang sama-sama pengen belajar bareng kayak kemarin kan live trading malam-malam. Ya. Passion ya bisa disebut ya. Benar, passion. Dan gimana menurut lo? Financial market dan dunia trading ini merubah hidup lo dari mana? Ya karena saya memang orang yang nggak terlalu suka ya, dalam artian introvert ya. Ya. Yang nggak terlalu suka bergaul yang berlebihan. Jadi bagi saya pribadi itu merupakan suatu privilege ya, kita bisa dapetin duit dari mana aja ya, terutama dari ruang tertutup ya, tanpa nyolong dan sebagainya ya. Jadi beda ya, dalam artian kita bisa hanya lihat chart ya, lihat psikologis orang, dan kita bisa take advantage dari itu ya. Karena kan kemarin juga rame juga nih ya, kayak yang masalah analisa BCA dan sebagainya itu kan saya selalu dulu bahkan nggak cuman BCA ya, kayaknya IHSG juga ya. Bottom kita juga call, IHSG. Ya, bottomnya IHSG ya. Dan it was ya the bottom ya di market ya, karena memang kita selalu lihat tuh ya psikologis ya market. Betul. Ya. Waktu itu kena tarif ya yang pertama kayaknya IHSG ya. Oh ya di sini ya. Kita waktu itu bid ya ketika semua orang cash aja dulu ya, takut di 5.900, dan memang semuanya bounce juga ya. BCA juga sama. Jadi saya juga nggak ada info insider ya. Dalam artian nggak kenal siapa orang juga. Jadi pure hanya lihat ya, saya lihat chartnya bottoming di bawah ya, udah reject untuk turun, terus volumenya udah tinggi ya di bawah ya, sign of accumulation. Ya itu doang, ya, kita lihat price action, dalam artian banyak yang mikir ya tentang ABCD, padahal semua itu kelihatan di chart dan juga price action ya. Jadi emang banyak orang yang genre ABC, teman saya cuman ya udahlah ya, kayak mungkin saya dihapus nih semua berita, dihapus semuanya, karena saya juga jarang baca orangnya. Saya suka melihat, itu saya cuma dikasih trading view aja mungkin ya, saya udah lihat probabilitas nih arah kemana, suatu chart lah. Nggak usah chart yang saya ngerti lah, ada oil lah atau apa gitu, mungkin ya saya hanya lihat psikologisnya dari chartnya, karena ini kan aktivitas yang bisa kita lihat ya. Satu candle ini menceritakan 10 cerita loh ya, kita ngomong. Kayak orang bingung kan kadang, oke ini kenapa bisa bottom ya. Satu hammer itu kayak ada 10 cerita ya dalam hammer itu. Yang mana itu refleks ke price action. Jadi price action is everything ya. Buat yang di trading atau financial market ya, kalian, kalau saya pribadi ya, saya hanya believe on the chart ya. Ya. Jadi teman-teman bisa bergabung ya nanti bareng kita juga, ketemu sama komunitas-komunitas yang lain juga. Ya. Karena kita ngerasa financial market merubah hidup kita. Kalian nggak akan bisa dapat duit gini loh. Ada yang tanya kan tadi, apakah gue ke Bali atau enggak gitu. Karena macet banget, kayaknya bakal macet banget di Atlas, ada Wiz Khalifa kan. Yes. Gue nikmatin dapat profitnya aja dari tiketnya. Jadi nggak perlu datang. Sama trading di rumah ya. Iya, sambil dapat duit dari sini juga. Gue kemarin daily dapat 23M. Ya, hari ini ntar dapat duit lagi gitu. Jadi santai-santai aja. Jadi trading sehari ya kan. Lihat PNL ya kan, suka mobil pesen, bawa. Kalau mau bikin acara, bikin acaranya. Mau bikin restoran, bikin nih, kemarin lagi ditawarin lagi depan mau bikin kafe lagi, ya bikin lah. Jadi bisnisnya banyak gitu loh. Tapi dapat duit buat bikin begitu dari mana gitu, buat invest itu. Ya pasti dari market. Sama kayak yang punya Citadel gitu kan, Bro. Kemarin ada satu artikel juga yang founder Jane Street, dia sempat ketemu reporter, ditanya gitu kan, apa sih yang dia suka di hidup. Dia bilang dia suka banget makan di kayak French restoran Michelin star gitu tiap hari. Dia bilang males dia masak. Benar. Ya uang begitu cuma bisa dapat dari market gitu. Karena kemarin tuh gue sempat baca ulang, Bro, salah satu buku yang menurut gue menarik, judulnya How to Get Rich gitu kan. Mungkin teman-teman yang skeptis kiranya itu buku untuk cara cepat jadi kaya gitu. Tapi ini buku yang ditulis sama Felix Dennis yang bikin Maxim Magazine. Dia tuh bilang gitu. Jadi ada tier-tiernya. Jadi menurut dia aset net worth itu beda sama liquid gitu. Jadi kalau menurut dia yang comfortable poor ini kata dia ya, itu $100,000 sampai $400,000. Itu comfortable poor. 400,000 sampai 1 juta itu comfortably off. Ini gue sampai foto di bukunya. Lucu. 1 million sama $2 million itu comfortable wealthy. 2 million sampai 10 million itu lesser rich. 10 million sampai 30 million itu comfortable rich. Jadi menurut dia kalau lu mau comfortable rich itu 10 million sampai 30 million USD. Tapi ini tahun 2008 ya, sebelum dia meninggal. Waduh, ini udah inflasi ya. Udah inflasi, ini agak beda nih. 30 sampai 70 million dollar tuh the rich ya, sampai setean tuh the rich. 70 million sampai 100 million tuh seriously rich. Jadi menurut dia pun ada 1 triliun itu udah seriously rich karena cash. Dan menurut dia jarang yang punya uang 70 sampai 100 million cash.
Sedangkan kan kalau net worth kan orang bilang oh hartanya 5T. Itu tuh valuasi bisnis. Benar. Dia nggak bisa bener-bener beli 5T apapun tuh nggak bisa. Ya. Sebenarnya itu mungkin cashnya cuma 100M atau 50M. Jadi teman-teman harus bisa bedain gitu. Mana yang beneran kaya sama mana yang cuma kelihatan asetnya kaya gitu. Karena orang yang bahkan asetnya itu secara kertas tuh 30T sama yang punya cash T aja itu beda tuh levelnya. Yes. Karena yang punya cash T itu bisa dar gitu. Sedangkan yang 30T net worth-nya masuk Forbes gitu, belum tentu dia punya cash T. Kan ditulis di sini nih. Teman-teman dia yang biliuner lain yang punya cash di atas 200 juta itu nggak lebih dari 5 orang. Karena rata-rata mereka kalau udah mau punya cash gitu mereka ngutangin sahamnya biasanya. Ya, ngerepo Mereka gitu jarang, kan. mereka ngerepo, mereka jarang punya cash. Ya, Elon Jadi- Musk kan juga begitu ya. Elon Musk pun begitu. Jadi teman-teman kalau lihat kayak Larry Ellison Oracle, apakah dia sekaya itu? Ya memang dia kaya sekali, tapi kaya dari mana? Oracle-nya sahamnya di repo. Ya. Di repo untuk beli properti. Nah, yang nggak begitu tuh apa? Orang-orang di finance, bro. Ken Griffin tuh hartanya memang 50 billion, tapi itu cash semua. Ya. Jeff Bezos tuh 60 Cash billion. or equal cash ya, dalam artian Cash or mungkin equal cash dia. ETF position di S&P, Betul. mungkin juga mutual Yang funds, bisa di ya, ini. bonds. Measured by cash in hand, quickly realize asset. Ya, T+2 itu juga masih Iya. liquid lah ya. Jadi uang liquid itu berbeda sekali teman-teman dibanding aset. Karena bisa aja kayak misalnya kita ngomong kayak begini. Oh brand value-nya yang kita ciptakan di akademi kripto itu berapa sih? Oh valuasi 10 triliun. Oh kita jadi punya duit 10 triliun kan enggak gitu. Ya. Gitu. Kalau begitu gampang kayaknya. Ya kalau gitu hidup gampang tuh kan. Tapi kan sebenarnya mostly begitu caranya gitu. Simple. Kalau misalnya kita mau IPO-in gitu kan. Misalnya kita bikin deh margin call inilah. Kita IPO-in gitu kan. Di harga misalnya 200 miliar. Floatnya kita bikin 10 miliar. Itu kita berdua kita goreng itu sampai 30T juga bisa. Cuman pertanyaan kan 30T itu bisa beli apa? Benar. Bank kan juga nggak goblok lu mau ngerepo ke bank kayak sahamnya lu goreng sini kan belum tentu dia mau repo. Mungkin dia mau ngerepo cuma 5%. Jadi jawabannya adalah kayak begitu tuh bisa diinflate. Benar. Karena Tapi ya itu nggak memang real. Di Singapura pun juga kripto aset tuh dinilai 70% lebih rendah. Iya, Memang betul. bisa kayak dianggap suatu settlement ya. Misalkan dia mau ke bank gitu, oke saya punya Bitcoin gitu. Ya. Tapi satu Bitcoin itu dinilai negatif 70%. Jadi Ya. hanya diakui sebagai aset tuh 30%. Kenapa? Karena dia tahu itu secara siklus cryptocurrency aset tuh juga bisa drop sampai 70%. Ya. Jadi kalau ada apapun di sana diakui asetnya, cuman di diskon. Ya, betul. Apa valuasinya. Dalam artian oke saya punya nih aset kripto sekian. Yaitu minus 70% ya. Tetap jadi aset, cuman balik lagi. Setiap negara punya regulasi sendiri-sendiri ya, Ya. tentang kayak bagaimana dinilainya. Ya, jadi ya important ya Betul. buat to understand ya. Ini ada yang tanya, bro tim izin share strategi saya barbell 50% Bitcoin, 50% cash, DCA setiap hari dan ready untuk serok selama 5 tahun. Gimana pandangannya? Ya memang kalau profil resiko lu itu boleh. Nice. Nggak ada yang nothing wrong dengan lu punya 50% Bitcoin, 50% cash ya. Silahkan. Jadi mungkin itu aja ya bro ya. Yes. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya sebelum nanti November harganya akan naik. Dan di tanggal 1 itu akan ada acara besar. Coba mungkin bro kakak boleh bantu buka website dulu akademikcrypto.com. Yes. Itu teman-teman cara bergabungnya masih bisa ya pakai sinyal harian ya kodenya ya. Coba Benar. bantu diketikin di bawah biar teman-teman tahu caranya. Itu kan bisa pakai sinyal Oke. harian. Nah, jadi di sini ya teman-teman bisa, ini lihat nih hasil belajarnya ya lihat di Discord. Terus teman-teman ya bisa ya dapetin ya semua yang kita ini di dalam ya, dan ya plus ya dapat akses untuk ternak uang ya selama 1 tahun, dan di sini ya bisa kayak klik kode promonya. Ya, itu dan pakai adalah sinyal harian. Ini harian, sampai ya. nanti akhir Oktober udah selesai. Kodenya nggak ada dan harganya akan naik per 1 November. Jadi silakan kalau yang masih skeptis, masih merasa nggak percaya ya jadi penonton aja karena hidup ini memang butuh penonton loh ya. Yes. Nanti kalian lihat teman-teman yang datang ke sana udah mulai sukses. Silakan ya jadi orang biasa gitu. Ya, sampai jumpa di margin call selanjutnya.